Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum mengawali hari kita pada pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka itu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Oh, yeah. Terima kasih Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi pendengar dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan. Dan bagi jemaat Sion Altar yang saya kasihi, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul, yaitu berjaga-jagalah. Kenapa sih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan kita harus berjaga-jaga? Karena semakin hari ini bukan semakin mudah, namun semakin hari dunia ini semakin sulit. Semakin ada berbagai masalah, berbagai problem dalam negara, dalam seluruh dunia, bahkan dalam kehidupan kita. Setiap hari kayak seperti ada masalah-masalah. Namun masalah itu harus kita sikapi dengan bijak. Makanya saya ingin membagikan yaitu tentang berjaga-jagalah. Saya ambil ayat pokoknya di dalam
1 Petrus 5 ayat yang ke-8 saya bacakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen, iblis ingin menjatuhkan kita agar kita iblis ingin membuat kita berdosa, iblis ingin membuat kita menyerah. Iblis ingin membuat kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Iblis ingin supaya kita tidak bersandar kepada Tuhan. Namun di pagi hari ini kita mau semakin giat. Justru karena tekanan, karena masalah, kita mau semakin mengandalkan Tuhan. Kita mau semakin dekat kepada Tuhan. Di ayat ini sudah jelas, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Kita bagaikan domba-domba yang siap untuk diterkamnya. Karena kita tidak memiliki, kalau domba itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Namun kita perlu lihat di ayat sebelumnya. Ini perikop berbicara tentang gembalakanlah kawanan domba Allah. Kita sebagai orang-orang percaya, kita dituntut untuk menjadi saksi, untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang ketiga saya bacakan, 1 Petrus 5 ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara Tuhan? Dimanapun kita berada, saat kita bekerja, saat kita ngantor, saat kita menjadi wirausahawan, saat kita menjadi petani, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, kita berada, kita pasti memiliki sebuah lingkup sosialisasi dengan masyarakat umum. Marilah kita mau menjadi contoh agar kemuliaan Tuhan semakin terpancar melalui kehidupan kita karena kita sebagai orang Kristen. Dan ayat yang kelima, demikian jugalah kamu, hai orang muda. Nah, di sini orang muda jangan kita sembrono, jangan sampai kita menganggap, oh saya masih muda, saya masih banyak kesempatan. Jangan. Kita nggak tahu kapan kita jatuh, kita nggak tahu kapan kita lemah iman kita. Namun kita mau, kita sebagai anak-anak percaya, kita sebagai orang-orang muda, kita mau berjaga-jaga selalu. Bukan berjaga cuman hari ini, cuman besok sehari, cuman kemarin saya berjaga-jaga. Bukan, tapi kita mau berjaga-jaga setiap hari. Saya lanjutkan ayat kelima. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Kita disuruh dengar-dengaran dengan nasihat orang tua, dengan nasihat atasan kita, dengan nasihat gembala, dengan nasihat orang-orang yang memiliki pengalaman di atas kita. Namun bukan cuma orang muda, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita lanjut baca lagi. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, di sini sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Berarti ayat ini di ayat yang kelima bukan cuma orang muda Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, namun kita semua baik tua muda kita mau sama-sama menghargai orang. Kita sama-sama merendahkan diri satu sama lain, sama-sama saling mau mengingatkan. Karena Tuhan tidak mau dengan orang yang sombong, orang yang congkak. Kadang begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, iblis membuat kita jahat tidak bisa. Saat iblis tidak bisa membuat kita jahat, iblis akan membuat kita sombong. Karena apa? Kejatuhan Lucifer, jika kita pelajari dalam Alkitab, kejatuhan Lucifer itu karena kesombongan. Makanya marilah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, anak-anak muda dimanapun kita berada, kita mau berjaga-jaga. Agar apa? Kita tidak sombong dan kita tidak congkak, serta apa? Kita tidak jahat tentunya. Karena jahat itu ditentang oleh Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau semakin hari semakin hidup kudus, hidup benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal 18 ayat 21 juga dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di sini
hal paling kecil adalah cara kita berbicara, cara kita berperilaku dengan sesama kita. Walaupun bukan cuma dengan orang Kristen, namun kita mau memancarkan kasih Kristus melalui mulut lidah kita. Biarlah apapun yang keluar dari mulut ini selalu memuliakan nama Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 saya bacakan juga. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, saudara Tuhan, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Kita mau semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, agar kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, terima kasih. Saya tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuntun kami setiap hari agar kami semakin hari semakin berjaga-jaga. Engkau tuntun supaya kehidupan kami memancarkan kemuliaan daripadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap untuk memulai hari ini. Biarlah Kau yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat